Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kumaha damang? How are you tonight? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tadi ketika Ustadz mengajak Bapak Ibu, saya perhatikan dari belakang. Siap dakwah pedalaman, siap. Siap masuk ke hutan 2 tahun, siap. Saya heran. Soalnya saya dibawa Dewan Dakwah Islamiyah masuk ke dalam. Rasanya dari kota Pekanbaru Riau berangkat masuk ke tepi sungai 5 jam naik mobil. Tertidur, buka mata, belum sampai. Tidur lagi sampai mimpi, belum juga sampai. Mobilnya ditinggal, nginap sampai jam 2 malam. Besok pagi berangkat, naik perahu sampai ke dalam 7 jam. Sampannya kecil, nggak pakai atap, kena hujan. Sampai di dalam. Saya ketika sampai ke Purwadadi, betul Purwadadi? Saya sampai di Purwadadi disambut gegap gempita masyarakat begitu ramai, luar biasa. Begitu saya sampai di dalam hutan, satu pun gak ada yang negur saya, gak ada yang nyapa. Kenapa? Mereka gak kenal, gak punya handphone. Saya bawa handphone, buka, no signal. 4 hari 4 malam di dalam. Nanti bulan Agustus kami akan masuk lagi ke dalam. Gimana Bapak Ibu, mau ikut? Ramai yang mau. Masya Allah, luar biasa. Yang hadir malam ini dapat pahala jihad fisabilillah. Ustaz Abdul Somad cuma ingin membahagiakan, menyenangkan hati kami. Tidak, ini yang ngomong adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, dia dapat pahala jihad fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Semua yang hadir pulang membawa oleh-oleh pahala jihad fi sabilillah. Amin. Yang datang malam ini dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Oh, Ustaz Abdul Somad hanya ingin menyenangkan hati kami. Bukan, itu yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Amin. Siapa yang datang malam ini mendengar tabligh akbar, diturunkan ketenangan ke dalam hatinya. Risau karena belum dapat minyak goreng, risau karena ngantri solar, risau karena pupuk naik. Maka dengan tabligh akbar hati menjadi tenang, insya Allah. Amin. Maka nanti kalau ada yang tertidur jangan bangunkan, itu tanda hatinya sudah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isi firman sabda Rasulullah. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan dalam hatinya. Siapa yang hadir pada malam hari ini, mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir pada malam hari ini dikelilingi oleh para malaikat. Sayap-sayap malaikat mengepakkan sayapnya sehingga turun barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ngomong bukan Abdul Somad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, hafat bihimul malaikah. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Yang hadir pada malam hari ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Malaikat-malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan kelahi, mereka akan bertengkar, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berperang. Malam ini yang hadir tenang, yang hadir majelis ilmu, yang hadir bersolawat, yang hadir memuliakan Allah. Maka semua yang hadir malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Dibanggakan kepada Pak Camat saja senang, betul? Dibanggakan kepada Pak Bupati saja senang, betul? Apalagi dibanggakan kepada para malaikat. Yang hadir pada malam hari ini dibanggakan para malaikat. Yang gak hadir dijemput malaikat, malaikat maut. Oh, gak boleh. Yang gak hadir mungkin karena sakit, disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebut malaikat maut, langsung ambulan hidup. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Sekretaris Camat, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Semua yang hadir pada malam hari ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ustaz Abdul Somad itu berdakwah? Bukan. Abdul Somad tidak berdakwah. Karena dakwah memindahkan orang yang belum bersyahadat menjadi bersyahadat. Abdul Somad malam ini tidak berdakwah, karena yang hadir malam ini semuanya bersyahadat. Tadi sholat isya, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang berdakwah bukan Abdul Somad. Yang berdakwah sebenar-benar dakwah adalah dai dari Dewan Dakwah Islamiyah yang masuk ke dalam hutan belantara, yang masuk ke desa terpencil, yang naik ke atas gunung, yang melewati jalan belum beraspal dari Sabang sampai Papua. Allahu Akbar. Kalau sanggup ke dalam, silakan. Yang tidak sanggup, jangan berkecil hati. Ada saudara kita yang memberikan 50 juta, ada saudara kita yang memberikan 25 juta, ada saudara kita yang memberikan 10 juta. Yang belum memberikan, insya Allah akan menyusul sebelum malaikat maut tiba. Kalau malaikat maut tiba, tolong jangan hubungi panitia, karena kami tidak menerima sumbangan dari hantu. Tolong adik-adik, di samping gambar Ustaz Abdul Somad, buatkan juga di sana, cantumkan nomor rekening Dewan Dakwah Islamiyah, supaya ada jamaah kita yang mau transfer banking, dia langsung buka handphone, dia ketik Bank Syariah Indonesia, langsung dia transfer. Setelah dia transfer, dia pun menangis. Pas ditanya sama temannya, kamu terharu ya? Enggak. Lalu kenapa nangis? Salah ketik. Rencana mau ngasih 100.000, ternyata terketik nolnya 6, jadi 1 juta. Mudah-mudahan yang 1 juta itulah yang menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini bukan lalat. Ini adalah kamera yang memantau kita semua. Jamaah yang punya handphone, yang ada senternya, tolong hidupkan, karena kamera akan naik ke atas, akan melihat bagaimana bintang-bintang turun di Purwa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Handphonenya bisa dihentikan. Segera cari nomor Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Jabar Syariah. Nah, saya kasih tahu angkanya. Pertama ketik 1, nah, setelah itu nolnya 6 kali. Kalau malam ini ada masyarakat jamaah yang punya tabungan 100 juta, amin. Malam ini ada jamaah punya tabungan 100 juta, amin. Lalu dia kirimkan 1 juta untuk dakwah pedalaman, dakwah desa terpencil, dakwah desa perbatasan, dakwah kampung terasing. 1 juta dia kirim. Berarti di rekeningnya tinggal 99 juta. Lalu kemudian dia meninggal dunia. Yang dia bawa yang 1 juta apa yang 99? Saya ulang sekali lagi, yang dia bawa mati menghadap Allah yang 1 juta apa yang 99? Yang dia bawa yang 1 juta, yang 99 dipegang istrinya, dibagikan ke anak-anak, dipegang suaminya untuk modal. Bukan saya ngomong, Bu, ini ucapan tulus dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tolong jangan pulang dari sini marah dengan Ustadz Somad. Ini Ustadz Somad Ustadz provokator, cinta kami sumbing rusak gara-gara dia. Saya hanya ingin menyatakan bahwa kalau kita mati, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, berbagai tempat sudah saya saksikan. Belum ada orang Islam bawa mati bawa kartu ATM. Belum ada orang Islam mati bawa dompet. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, mari support dakwah pedalaman, kirimkan langsung mati. Kirimkan ke dai dan guru ngaji ke pedalaman, ke nomor rekening. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyari uang pagi-pagi pulang petang, peras keringat banteng tulang, tapi akhirnya tidak pernah dinikmati. Kenapa? Makanan enak mau dimakan, tapi takut kolesterol, diabetes meletus, asam urat, sakit kanker, macam-macam. Makanan yang paling enak rebus kentang, gak pakai garam. Dicari uang melimpah ruah, dibangun rumah megah, cantik, mahal, tapi tidak sempat ditempati karena ada yang lebih cepat dari tukang, ada yang lebih cepat daripada finishing. Siapa dia? Malaikat maut, pencabut nyawa, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipakaikan untuk dai di pedalaman, mereka pergi ke dalam hutan, mereka berdakwah di perbatasan, maka siang dan malam anak-anak membaca Quran di tengah hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Pagi, petang, siang dan malam. Kita bukan dai, kita bukan ahli dakwah, kita bukan kiai, kita bukan ulama, tapi kita mendapatkan amal jariah. Siap mensupport dai-dai di pedalaman. Anak-anak muda, saya mengundang, ada 27 titik di seluruh Indonesia.
anak muda bisa ikut serta menjadi anggota Akademi Dakwah Pedalaman, ADP namanya. Allahu Akbar. Nanti dia akan diajarkan bagaimana seni berdakwah, menyampaikan kitab Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ada kepuasan tersendiri. Abdul Somad dalam 1 tahun tetap mengkhususkan 2 kali. Yang pertama bulan Februari, yang kedua bulan Agustus. 6 bulan sekali tetap masuk ke pedalaman. Untuk apa Ustaz masuk ke pedalaman? Ustaz bisa ceramah di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Brunei Darussalam, Malaysia. Ada beberapa yang diusir gak masuk. Ngapain Ustaz masuk ke pedalaman? Untuk menyadarkan diri supaya jangan angkuh dan sombong. Kalau saya datang ke Subang, jamaah berkerumun, tadi makan hampir nggak jadi. Kenapa? Jamaah mulai datang, pengawal datang, ramai luar biasa. Selesai makan, jamaah sudah siap di luar. Untuk apa? Selfie. Abdul Somad merasa dimuliakan, dikawal dari ujung jalan, pakai mobil mewah, ramai masyarakat menunggu. Bapak polisi, TNI, Polri, semuanya mengamankan. Ini kalau lama-lama begini bisa jadi Fir'aun ini Abdul Somad. Untuk menyadarkan diri, siapa hakikat dirimu. Kok tidak pernah dikenal orang? Kok jalan sendiri di tengah malam, bangun jam 3 malam, tidur di emperan masjid, dingin, di dalam hutan, terdengar suara apa ini? Besok pagi nanya sama Pak Kades, Pak Kades itu suara apa? Harimau Ustaz. Kita sekarang sedang berada di mana? Kita sekarang berada di cagar alam Penang. Ikut Akademi Dakwah. Apa kami punya ijazah? Kami ingin S1, kami ingin S2. Ijazah tetap ada. Dari mana? Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir. Jadi tetap dapat S1. Kalau dia nanti terpilih mau jadi kades, anggota legislatif, syukur-syukur jadi pemimpin kepala daerah, mau jadi polisi dan tentara, dia punya ijazah. Tapi ijazahnya bukan hanya sekedar di atas kertas, dia punya pengalaman dakwah yang luar biasa. Kelak kita nanti ketika menghadap Allah, kita akan ditanya, pernahkah matamu dipakai berdakwah? Pernahkah kulitmu digigit nyamuk karena dakwah? Pernahkah telingamu dipakai menggunakan dakwah? Pernahkah lisanmu, lidahmu dipakai? Kalau kita sudah berdakwah, alhamdulillah. Tapi kalau kita belum berdakwah, bisa berdakwah dengan harta, bisa berdakwah dengan kuasa, bisa berdakwah dengan tanda tangan, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Tolong dakwah dengan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang memperdulikan dakwah Islam. Amin. Mereka dulu datang, para da'i, para habaib, para alim, para ulama dari Jazirah Arab, melewati lautan, mampir ke India. Setelah transit mereka sampai ke ujung pulau Sumatera. Yang pertama kali di Aceh, kemudian turun ke bawah di Barus, lalu kemudian mereka sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Pulau Kalimantan, sampai ke Papua. Kita bersyahadat hari ini karena jasa mereka. Ya Allah, ampunkan dosa para alim, para ulama, para kiai, guru-guru kami. Jadi kalau kita berdakwah hari ini, 50 tahun akan datang, anak cucu kita mendoakan, mereka sholat, mereka puasa. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, cara wudhu, cara tayamum, cara cebok, cara tidur, cara langkah kaki kiri kanan masuk kamar mandi, bersyahadat anak cucunya Islam, kakek buyutnya mu'alaf, masuk Islam, turun istri, anak, cucu, maka pahalanya mengalir kepada kita semua. Berapapun yang kita berikan, itu akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu percaya sama Allah? Yang nggak percaya nggak apa-apa, seat di neraka masih banyak kosong. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tentang dakwah pedalaman belum, kau akan dituntut di hadapan Allah. Malam ini saya berterima kasih kepada Dewan Dakwah Islamiyah, sahabat saya yang bekerja sama sejak lama, masuk hutan keluar hutan. Kalian sudah menyelamatkan Abdul Somad. Malam ini Abdul Somad mengajak umat supaya kita selamat. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah karena tidak pernah berdakwah. Ibu-ibu yang tidak sanggup berdakwah, sisakan beberapa uang belanjanya, izin kepada suaminya, maka insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu-ibu yang sudah bersedekah untuk pengiriman dai ke pedalaman, mudah-mudahan suaminya yang belum sholat jadi rajin sholat, dibukakan Allah pintu hidayah. Anaknya yang gila main handphone, main gadget, jadi tobat penghafal Quran. Ibu-ibu yang belum mau sedekah, mudah-mudahan diberikan Allah ketenangan hati sehingga dia mau bersedekah. Udah dikasih tahu gak sedekah juga, mudah-mudahan suaminya dilarikan pelakor. Jangan diaminkan. Itu Abdul Somad cuma mancing-mancing aja. Nabi Muhammad SAW dilempar pakai batu, pecah pelipisnya, retak giginya, berdarah, lalu kemudian kakinya berdarah. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, kalau sampai kakimu berdarah, menetes ke tanah, kau injakkan ke tanah, menetes darahnya ke tanah, kuratakan mereka musyrik jahiliyah dengan tanah. Nabi Muhammad itu Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi penyayang, tidak ada kebencian dalam hatinya. Dia tetap mendoakan umatnya. Apa kata Nabi untuk orang Taif? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan musuh-musuhku yang mencaci makiku, yang melemparku, anak cucunya tetap akan bersyahadat menjadi mujahid fisabilillah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taif sampai hari ini 100% muslim, menjadi negeri Saudi Arabia. Begitu juga lah hendaknya dakwah kita diterima. Andai tidak diterima, kita mati, anak cucunya, ya Allah, saudara kami yang membenci, yang mencaci maki, yang sumpah